Nah, nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran terhadap pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan yang bisa kamu ambil dan bisa kamu terima. Saya hanya bisa memberikan informasi, kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan diri kamu. Lagi-lagi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan informasi dan mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini guys. Oke guys. Di siang hari ini saya akan mengambil satu judul di mana judul tersebut berupa komentar yang diberikan terhadap diri saya. Apa yang akan terjadi terhadap diri dia dalam waktu 24 jam ke depan. Nah, kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dari teman-teman. Apakah berpikiran secara negatif atau berpikiran secara positif? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau informasi yang bersifat negatif terhadap seseorang yang sudah meninggalkan diri kamu dalam waktu 24 jam ke depan? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah diri dia sedang menerima suatu karma atau memang diri dia sedang menerima suatu tindakan di mana tindakan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri dia tidak bisa dia putuskan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu karma ini guys, atau dengan munculnya kartu justice ini, ada suatu keadilan yang sedang dia tuntut dari pihak orang lain, di mana suatu keadilan tersebut dia merasa telah merugikan dia atau memang diri dia sudah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kalau saya berbicara dari sisi pemikiran dia ataupun perasaan dia untuk saat ini, saya melihat dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja
situasi yang sedang dia rasakan, suatu situasi yang sangat kacau. Walaupun memang secara kasat mata kamu melihat atau orang lain melihat manusia yang saya katakan tadi bahagia, tersenyum, tetapi perasaan dia, guys, sedang kacau di sini. Apakah mungkin perbuatan dari pihak ketiga dia, atau memang ada seseorang yang sedang menyerang dia? Atau bisa saja diri kamu membuat suatu tindakan di mana tindakan tersebut seakan-akan membuat diri dia tidak bisa memenuhi, tidak bisa memberikan sesuatu yang kamu harapkan. Ibaratnya, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Muncul kartu justice ini, guys. Kartu justice ini di dalam kartu tarot sangat diwaspadahin apabila seseorang diminta untuk mengambil kartu ini. Karena kartu ini kartu karma. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? 4 pedang. Muncul 4 pedang, guys. Dengan kemunculan kartu kedua ini, bisa saja untuk saat ini ada situasi permasalahan yang sangat berat terhadap diri dia, di mana permasalahan tersebut bertentangan terhadap pihak lain. Atau bisa saja diri kamu, saya melihat di sini, ketika tidak ada hubungan lagi, tetapi kamu sedang mencari rasa tanggung jawab dia terhadap hubungan yang telah berakhir tersebut berupa anak. Kamu kamu melakukan suatu tindakan di mana tindakan tersebut membuat diri dia terus berpikir ini. Karena tindakan yang kamu buat terhadap dia suatu perlawanan, di mana perlawanan tersebut dia pun harus memberikan perlawanan tersebut. Saling memberikan ini, guys. Karena pedang yang saya pegang ini bersilang antara diri dia, diri kamu, ataupun pihak lain. Ya, ibaratnya dalam waktu 24 jam ke depan dengan kemunculan kartu ini akan ada situasi yang membuat diri dia menghilang untuk sesaat. Kenapa saya mengatakan menghilang untuk sesaat? Karena dia tidak tahu harus memberikan jawaban apa, karena dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Ini yang akan terjadi, guys. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Wow, muncul kartu The Emperor, di mana kemunculan kartu ini berlambangkan zodiak Aries berunsurkan api. Akan tetapi, saya tidak menarik dari zodiak Ariesnya, saya menarik dari kata The Emperor. Bisa saja seseorang yang telah meninggalkan diri kamu ketika berdampingan terhadap diri kamu di kehidupan masa lalu, mungkin kehidupan dia mulai dari finansial, kebahagiaan, ataupun pekerjaan. Saya melihat ada suatu kestabilan yang dirasakan. Ada suatu kemakmuran yang didapatkan. Ada suatu perasaan di mana perasaan tersebut sama-sama saling memberikan kebahagiaan. Tetapi, kenapa muncul kartu karma ini paling pertama?
Kemunculan kartu karma ini di bagian pertama karena memang dia sendiri yang membuat hal tersebut tidak lagi dia rasakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bisa saja ketika diri kamu ataupun diri dia meninggalkan satu energi di sini, sudah tidak ada yang namanya kestabilan itu lagi. Sudah tidak ada lagi yang namanya kebahagiaan. Sudah tidak ada lagi yang namanya kemakmuran. Itulah yang saya katakan sebagai karma. Untuk saat ini dia tidak merasakan yang namanya kestabilan. Karma itu sudah dia dapatkan. Kamu bisa memperhatikan seseorang yang telah meninggalkan diri kamu. Untuk saat ini bagaimana keadaan diri dia? Mungkin ketika diri saya berkata seperti ini, kamu percaya atau tidak percaya, itu terserah diri kamu. Tapi setidaknya apa yang kamu lihat secara kasat mata belum tentu yang digambarkan oleh perasaan dia. Muncul guys kartu karma, justice, keadilan. Nah, ketika diri saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping The Emperor? Wah, muncul kartu ini. Seseorang yang hanya berputar-putar di dalam satu tempat, tetapi di dalam satu tempat tersebut dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ingin bergerak, tetapi ada faktor yang menghambat. Ketika tidak ingin bergerak, kestabilan tersebut tidak ia dapatkan. Kemakmuran tersebut tidak ia dapatkan. Kebahagiaan tersebut tidak ia dapatkan. Melainkan suatu tindakan di mana tindakan itu suatu keadilan yang dituntut oleh orang lain terhadap diri dia. Ini dia. Kalau saya mengkaitkan antara kemunculan kartu ini dengan kartu The Emperor, bisa saja untuk saat ini atau 24 jam ke depan, apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu The Fool. Kartu The Fool ini ada dua arti yang akan saya katakan terhadap diri kamu kepada manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk 24 jam ke depan. Di sisi pertama, dengan kemunculan kartu The Fool ini, dia mengharapkan suatu mujizat datang kepada diri dia. Dia mengharapkan suatu kemurnian yang akan dia terima. Dia mengharapkan suatu kesucian ataupun kemurnian yang dia harapkan. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu The Fool bisa saja dia berpikiran kehidupan yang dia jalani untuk sekarang ini adalah kehidupan kebodohan. Karena dia sudah merasa kebodohan itulah yang membuat diri dia tidak menerima yang namanya kestabilan, tidak menerima yang namanya kebahagiaan, tidak menerima yang namanya kemakmuran. Justru dengan kemunculan kartu The Fool ini mendukung kartu justice. Kebodohan yang membuat diri dia menerima suatu karma. Di mana karma itu
merupakan ketidakadilan yang dituntut oleh pihak lain terhadap diri dia. Nah, bagaimana di bagian ketiganya untuk kedepannya? Kelicikan. Ada dua sisi. Apakah dia akan bermain licik atau memang ada orang yang membuat dia suatu kelicikan? Saya merasa dengan karma yang diterima dia, di mana karma tersebut berupa ketidakstabilan, akan terjadi nih permainan kelicikan yang dia buat. Karena dia sudah merasa hukum tabur tuai itu sudah dia dapatkan. Nah, kartu selanjutnya muncul kartu Ace of Cups. Kelicikan inilah yang membuat diri dia bisa bergerak untuk maju. Ada nanti unsur kelicikan yang akan dia lakukan, apakah terhadap diri kamu atau memang terhadap orang lain. Setidaknya kemunculan kedua kartu ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi dia dan perbuatan diri dia untuk kedepannya. Ini akan terjadi 24 jam ke depan. Kamu bisa lihat sendiri nanti apa yang akan terjadi. Kartu terakhir. Semua apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan impian dia, tidak sesuai dengan keinginan dia, karena dia sudah menerima karma. Kartu ini yang muncul untuk pertama kali terhadap orang yang telah meninggalkan diri kamu untuk 24 jam ke depan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.